Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel YouTube ini. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Kesehatan Mental, Fakultas Psikologi Universitas Sumatera Utara, mau memaparkan tugas akhir kami. Di sini kami beranggotakan sebanyak 6 orang. Pada video kali ini, kami mau membahas mengenai penyesuaian diri yang tergolong baik atau biasa dikenal dengan well adjustment. Sadarkah kalian, kalau setiap hari akan selalu ada hal-hal baru yang terjadi di dalam hidup kita. Dan pada saat itu juga, kita melakukan suatu adjustment atau penyesuaian terhadap hal-hal baru tersebut. Terkadang, kita masuk ke area yang mana area tersebut sangat sulit kita terima. Dan terkadang malah sebaliknya. Nah, tahukah kalian, kalau dalam penyesuaian sendiri, ada kriteria-kriteria yang menjadi tanda bahwa penyesuaian yang kita lakukan merupakan penyesuaian yang tergolong baik. Nah, tokoh yang bernama Snyder's secara khusus membahas mengenai kriteria-kriteria tersebut dan berikut merupakan pembahasannya. Yang pertama ada self-knowledge and insight atau pengetahuan diri dan wawasan. Nah, untuk membuat kita memudahkan kita dalam beradaptasi dan melakukan penyesuaian, individu harus mengetahui kemampuan dan batasan dirinya sendiri agar mampu menyelesaikan konflik dan juga frustasi. Yang kedua, ada self-objectivity dan self-acceptance atau objektivitas diri dan penerimaan diri. Poin ini menjelaskan tentang cara seseorang dalam menilai dirinya secara objektif, sehingga seseorang bisa menerima dirinya apa adanya. Yang ketiga ada self-control and self-development atau pengendalian diri dan pengembangan diri. Individu harus bisa mengontrol dirinya sendiri dalam lingkungan, sehingga pengembangan diri juga dapat berjalan secara bertahap dan juga pasti. Nah, selanjutnya yang keempat ada personal integration atau integrasi pribadi. Individu yang terintegrasi dengan baik akan mengalami harmoni dalam dirinya. Dia tidak akan dikontrol oleh hal-hal yang tidak penting dalam dirinya, melainkan mengontrol hal-hal tersebut menjadi suatu ketenangan dalam hidupnya. Yang kelima ada well-defined goals and goal direction atau tujuan yang ditentukan dengan baik dan arah tujuan. Poin ini mengajak kita untuk memiliki tujuan yang jelas dalam hidup kita. Karena individu dengan tujuan yang jelas akan bertindak dengan arah, tujuan, dan upaya yang terorganisir. Yang keenam ada adequate perspective, scale of values, dan philosophy of life atau perspektif yang memadai, skala nilai, dan juga filosofi kehidupan. Individu harus memiliki serangkaian ide, kebenaran, kepercayaan, dan prinsip yang membimbing seseorang dalam pemikirannya, dalam sikap, dan hubungannya dengan diri sendiri dan juga orang lain, dalam perspektifnya tentang realitas, dan dalam perilaku sosial, moral, dan juga agama. Kebenaran dan prinsip-prinsip yang dipegang seseorang menentukan perspektifnya, yaitu bagaimana ia memandang kenyataan, apakah itu mengancam, permusuhan, bersahabat, luar biasa, material, dan lain sebagainya. Yang ketujuh ada sense of humor atau rasa humor. Individu harus memiliki humor meskipun hidup memiliki banyak aspek serius. Karena kalau misalnya kita punya humor, maka suasana kita juga bisa menjadi cair dan sangat bersahabat tentunya. Nah, yang kedelapan ada sense of responsibility atau rasa tanggung jawab. Individu yang dapat menyesuaikan diri dengan baik ketika menikmati semangat untuk hidup, tetap mengerti dan menerima tanggung jawabnya. Selanjutnya yang kesembilan ada maturity of response atau kematangan tanggapan. Individu harus bisa merespon sesuatu dengan baik dan tidak ceplas-ceplos. Pada poin ini, kita diajak untuk berpikir terlebih dahulu sebelum kita mengatakan sesuatu ataupun sebelum kita mengambil suatu tindakan. Selanjutnya yang ke-10 ada development of worthwhile habits atau perkembangan kebiasaan yang bermanfaat. Individu harus bisa membangun kebiasaan yang baik dan bermanfaat, karena orang yang bermalas-malasan akan menghabiskan waktunya dengan sia-sia dan secara tidak efisien melakukan aktivitasnya. Yang ke-11 ada adaptability atau adaptabilitas. Individu yang kaku dan sulit beradaptasi akan sulit melakukan penyesuaian. Maka dari itu, kita harus bisa menjadi orang yang fleksibel dan tidak kaku. Selanjutnya yang ke-12 ada freedom from disabling or symptomatic responses atau kebebasan dari respon yang melumpuhkan atau simptomatis, yang mana artinya adalah individu mampu menyesuaikan diri dengan baik dan terbebas dari gangguan tidak kemampuan menyesuaikan diri atau terbebas dari maladaptif seperti tidak insomnia, tidak berperilaku kompulsif, dan lain sebagainya.
Yang ke-13 ada ability to get along with and take an active interest in other people. Artinya adalah kemampuan untuk bekerja sama dan menaruh minat dengan orang lain. Jadi individu itu harus bisa bergaul dan tertarik untuk aktif dalam berkomunikasi dengan orang lain, tidak diam dan mengurung diri. Yang ke-14 ada wide range of interest in work and play, atau memiliki minat yang besar dalam bekerja dan bermain. Individu harus bisa memberikan minatnya bahkan kepada pekerjaan dan pola bermain yang mungkin tidak ia sukai. Selanjutnya yang ke-15 ada satisfaction in work and play, atau kepuasan dalam bekerja dan bermain. Tentu saja hal-hal yang kita lakukan harus memberikan kepuasan dalam diri kita, dan hal tersebut bisa kita dapatkan ketika kita memberikan minat ke dalam pekerjaan yang sedang kita lakukan. Yang mana di mana ada minat, maka akan ada kepuasan juga di sana. Berikut merupakan poin terakhir yang nomor 16 adalah educate orientation to reality, atau orientasi yang memadai terhadap realitas. Dalam poin terakhir ini, individu harus memiliki perspektif yang tepat terhadap dunia ini, sehingga memahami hal-hal penting dalam hidup dan menjalaninya dengan tepat. Tentunya ke-16 poin di atas saling berkaitan erat satu sama lain, dan juga saling berkesinambungan. Dan bagaimana? Apakah teman-teman menyadari poin-poin tersebut selama ini? Apakah teman-teman pernah melakukan salah satu atau beberapa poin yang ada di atas? Atau teman-teman baru tahu akan hal tersebut ketika menonton video ini? Coba dong tulis di kolom komentar di bawah tanggapan teman-teman terhadap video ini. Semoga informasi yang kami bagikan bisa berguna buat teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk memberikan like dan juga share informasi ini ke grup WA keluarga teman-teman semua ya. Salam hangat dari kami kelompok 4 Kesehatan Mental, Fakultas Psikologi Universitas Sumatera Utara.